Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali mentelaah bersama, kita membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang berisi tentang masalah fikih tentunya. Jadi di sini kita mengulang kembali atau kita merujak kembali apa yang kita baca, karena memang hidupnya ilmu adalah dengan kita muzakarahkan, dengan kita selalu saling mengingatkan, kita membaca kembali dan kita merujak kembali. Mungkin suatu saat kita terlupa, sehingga dengan kita membaca ini tentu kita ingat kembali. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu pada kitab ada qada'il hajah, ada qada'il hajah, yaitu sampai pada hadis ke-77, yaitu dari qala al-muallif rahimahullah taala al-hadis as-sabi wa sab'un, hadis yang ke-77, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu as-sab'ah. Dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke kamar atau masuk ke toilet atau kamar mandi atau kamar kecil, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ini artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, sebelumnya juga untuk kita maklum bersama agar tertutup, agar ada asitru, agar ada tirai penutup yang sangat kuat yang menghalangi antara pandangan jahat jin itu dengan awan badan itu, yaitu tatkala kita mau masuk itu kita membaca sebelum tentunya mau masuk dalam kamar mandi, kita membaca Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ada kisah yang pernah Anda ketahui. Jadi ada orang yang lupa yang baca ini, terus dia cepat keluar karena dia takut, karena dia khawatir dia tidak terjaga auratnya itu dari pandangan jin, atau dia takut agar diganggu oleh jin di dalam kamar mandi. Maka setelah itu dia membaca dalam keyakinan doa ini, ya tahadzuts billah, Allah jaga dia dari gangguan jin tentunya di dalam kamar mandi. Jadi untuk kita saling ingat tentunya, jangan lupa jemaah kita membaca doa ini sebelum kita masuk kamar mandi. Sama dalam hadis tadi bahwasanya ada hadis yang lain oleh Imam Bukhari. Jadi idza dakhala, artinya itu sebenarnya fi'il madhi, artinya sudah masuk. Tetapi sebenarnya itu adalah maksudnya idza arada ayyadkhula al-khala. Sama dalam hadis yang lain itu riwayat Imam Bukhari dari yakni maknanya idza aradta. Jadi jika kamu ingin, sebagai dalam hadis lain, dalam hadis oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufradnya bahasanya dari Anas bin Malik, beliau berkata begini, karena Rasulullah SAW idza arada ayyadkhula al-khala. Jadi adalah Rasulullah SAW apabila ingin masuk ke dalam kamar mandi atau toilet atau kamar kecil, maka beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yaitu
ditambah dengan hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud itu bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-sitru baina aurati bani Adam wal jin ayyakula ahaduhum idza dakhala khala bismillah." Jadi tabir penghalang antara aurat bani Adam dan pandangan jahat jin itu adalah tatkala mereka mau masuk ke rumah itu mereka ucapkan bismillah, yaitu ditambah dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min khubusi wal khaba'is. Nah, kemarin kita sampai pada faedah yang pertama, kemudian faedah yang kedua kita ulangi sedikit agar kita tentunya memaham dengan baik daripada faedah atau yang bisa kita ambil faedah dari sini. Jadi perlindungan diri kepada Allah dengan doa ini tadi adalah agar seorang muslim membentengi dirinya, liyuhassina bihal muslimu nafsahu min muhawalati syaitani idza. Jadi doa ini jemaah adalah dengannya seorang muslim itu membentengi dirinya. Jadi seolah ada benteng, seperti tadi ada sitter, ada penutup, ada tirai, ada penutup tabir yang sangat kuat, ya, yang tidak bisa pandangan jahat itu mengganggu kita oleh dengan aurat bani Adam, aurat kita. Jadi dengan doa ini seorang itu membentengi dirinya dari upaya setan untuk dia mengganggu dia, ya, atau juga untuk dia nanti terkena najis, ya, sehingga tidak sah ibadahnya nanti. Ya seperti mungkin kita kepercik buang air kecil kita dan seterusnya atau yang lain-lain. Jadi seperti itu jemaah. Jadi tentunya dengan kita ambil adab-adab yang lain, insya Allah pada hadis-hadis berikutnya nanti insya Allah bagaimana cara kita beristinja dan juga beristijmar. Nah jadi seperti itu. Jadi semoga dengan itu sehingga seseorang maka senantiasa Nabi SAW bayangkan jemaah, Nabi saja yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'ayyadu bi ismatillahi yakhafu min syarri minasyarri ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum dijaga dari kejahatan makhluknya ini, wallahu ya'simuka minan nas, juga dijaga dari gangguan jin dan seterusnya. Nah, masih beliau sendiri takut dari takut akan dirinya tertimpa dengan keburukan dan juga orang-orang yang melakukan keburukan. Bagusnya wal jadiru bina ayyakuna khaufana asyad. Tentunya lebih-lebih bagi kita sebagai hamba Allah yang tidak maksum ini untuk lebih khawatir lagi diri kita dari kita diganggu oleh syaitan dan diganggu oleh jin, laki-laki dan perempuan atau setan laki perempuan, dan kita membaca doa itu tadi. Jadi sebenarnya begitulah indahnya kehidupan seorang muslim itu, di setiap waktu, setiap saat dia selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampai pada pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kalau kita keluar kita baca doa. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Jadi kita berdoa kepada Allah sebelum kita keluar masjid itu dengan doa tadi, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan atau gangguan setan yang terkutuk. Seperti itu jemaah. Termasuk juga kalau kita masuk kita doa auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, lalu kita baca bismillah wassalatu wassalamu Allahumma ftahli wa barakatuh, kita masuk masjid. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi banyak di sini. Jadi perlu juga kita ambil dari hadis ini untuk kita menjaga diri. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari syaitan dan keburukan-keburukan mereka. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya faedahnya lagi adalah wajibnya kita menjauhi tempat-tempat yang najis dan juga kita melakukan sebab ya yang dengannya kita akan terjaga darinya. Yaitu tadi dengan kita diantara membaca doa seperti tadi. Nah, bahwasanya kita sudah ketahui semua bahwa telah ada hadis sahih jamaah. Jadi ada sebab orang itu diadab dalam kubur itu kan hal yang kecil sebenarnya. Itu dia la yastatir fi baulihi. Jadi dia tidak la yastanji. Jadi dia tidak menjaga diri, ada dua maknanya. Jadi situ artinya tidak menutupi dari pandangan manusia, atau juga dia tidak menjaga diri sehingga kepercik air seni atau air kencing itu mengenai pakaiannya dan sebagainya. Jadi sebagaimana suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, innahuma yu'adzabani wa la yu'adzabani bil kabirah. Keduanya sedang diazab
dan dia tidak dia mungkin kita anggap itu sebagai dosa kecil, padahal itu adalah dosa besar. Jadi yang satunya itu amal akhar, jadi la satir fi bawlihi. Jadi dia tidak menutup diri dari apabila dia mau buang air besar atau buang air kecil. Atau banyak satu itu yamsi binamimah, dia suka mengadu domba. Jadi kesana kemari memfitnah, mengadu domba, membuat perselisihan antara satu dengan sama yang lain. Jadi membawa perkara ini ada sebabnya. Jadi sebagai kita makni, dan namanya itu adalah naqlul kalam bi ihsani bainan nas. Jadi namanya dia membawa suatu perkataan untuk membuat kerusuhan atau permusuhan perselisihan antara saudara yang lain. Jadi seperti itu namanya. Jadi ya bahasa Indonesianya adu domba gitu. Ya ada salah. Jadi ternyata jemaah mungkin kita anggap kecil, ya tapi ternyata itu menjadi sebab di azab kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil kubur. Semoga Allah melindungi kita semua dari azab kubur dan sebab-sebabnya itu. Ya itu tadi. Jadi sebabnya adalah tadi dia tidak menjaga diri, membersihkan diri dari kencingnya. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan hadis ini adalah fadilah kita berdoa dan berzikir di tempat seperti ini. Jadi ada tempat-tempat tersendiri. Jadi sebenarnya ada kaidah jemaah, likulli maqamin maqam wa likulli maqalin maqam. Jadi di setiap tempat itu ada yang diucapkan atau doa atau zikirnya, dan juga setiap ucap itu nanti ada tempat yang sesuai untuk kita ucapkan itu. Ya, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi ya ini ada sedikit penjelasan dari para ulama, yaitu Hasan al-Basri. Dia katakan bahwasanya Allahumma, ucapan kata Allahumma itu jemaah ini mencakup ya doa yang mencakup semua. Jadi dalam kita berdoa dari lafaz Allahumma itu artinya maknanya ini ya Allah. Jadi ya Allah, Allahumma ya Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan seluruh nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, yang maha tinggi. Nah, ya diambil faedah juga dari hadis itu bahasanya tempat-tempat yang baik itu seperti masjid, maka kita disyariatkan untuk kita membaca doa dan zikir yang sesuai ya yang dengan kita memohon rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min khair, atau Allahumma ftahli abwaab rahmati. Jadi kita meminta dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun tempat-tempat yang buruk, maka kita tentunya sesuai kali untuk kita masuk di situ untuk kita berdoa, meminta perlindungan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, itu juga dari godaan di sini minal khaba'ithil jinni wa maradati syayatin. Jadi juga dari setan-setan yang durhaka. Nah, tempat-tempat yang baik itu adalah tempatnya malaikat. Ya, jadi al-amkinatut thayyibah ma'wa al-malaikati al-kiram al-bararah. Jadi tempat yang baik seperti di masjid, jadi tempat-tempat yang baik di mana di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Nah, itu adalah tempatnya para malaikat. Ya, adapun tempat-tempat yang buruk itu memang tempat di situ adalah tempatnya para syaitan. Ya. Nah, beliau sendiri di sini, Syekh Abdullah bin Abdul Basam membawakan ayat tentang ini, itu al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ya, jadi ya, walaupun ini sebenarnya ada hal ini kaitan ini tentang baroahnya atau terlepas dirinya Aisyah dari tuduhan bahwa beliau berzina itu radhiyallahu anha, yaitu dengan ayat ini tadi, yaitu sungguh orang-orang yang baik itu ya adalah Allah akan pasangkan dengan orang yang laki-laki yang baik, Allah akan gandeng dengan perempuan yang baik tentunya. Ya Rasulullah kita sudah ketahui semua, tentunya istrinya juga adalah wanita yang baik-baik, yang thayyibat tentunya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga jemaah penetapan bahwasanya benar adanya itu jin, itu setan, itu memang ada. Ya, mengingkari keberadaan jin dan setan adalah suatu kesesatan, kekufuran. Karena tentu bertentangan dengan hadis-hadis nas yang sahih dan sahih yang jelas tentang hal ini. Nah, yang ada ini faedah terakhir dari hadis ini jemaah yang bisa kita sampaikan
mulaqin ma ma'nahu. Jadi berkata seorang ulama itu ilmu mulaqin namanya, dia mengatakan zahirnya jadi doa ini jamaah sekalian, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi hadzal du'a fi hadzal makan fa huwa adhhar min annahu yukhbiru an nafsihi min annahu kana yaf'aluhu. Jadi zahirnya jemaah sebenarnya kisah dari Anas bin Malik, dari kita tahu pelayan Rasulullah. Jadi beliau membaca doa ini secara jahar. Jadi dijaharkan jemaah. Jadi dibaca. Jadi tidak dibaca dalam hati. Ya, dibaca di ya telafuz gitu. Jadi karena kita belum masuk kamar mandi. Ya, karena biar jadi kita membaca doa tadi. Jadi dilafazkan. Ya juga sebagai pengingat mungkin kalau kita mungkin di banyak kamar mandi gitu ya, hamama gitu, banyak kamar mandi atau kamar mandi mungkin di bandara atau apa. Mungkin kita dengan itu faedahnya kita mengingatkan saudara kita yang mungkin lupa baca tadi, oh iya harus saya baca dulu. Jadi itu di antara faedah. Jadi ulama menjelaskan, ulama mengatakan ini zahir dari hadis ini adalah beliau menjaharkan doa ini. Jadi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Beliau baru masuk dengan kaki kiri, mendahulukan kaki kiri. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-78. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anajatan fayastanji bil ma muttafaqun alaihi. Ya, dari Anas bin Malik. Nah, sekarang sudah kita masuk dalam masalah cara-cara bersuci tentunya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah Rasulullah SAW masuk al-khala, ya masuk toilet atau mungkin istilah zaman sekarang atau kamar kecil atau mungkin kamar mandi. Nah, maka saya pun katanya Anas bin Malik mengangkat, ya membawakan buat beliau ini bersama ada seorang anak yang sepantaran dengan umurku, ya idawatan. Jadi ada tempat itu dibuat dari kulit idawa ini, jadi di situ untuk dimasukkan air. Jadi dibuat dari kulit dan juga membawa dari mungkin ya kalau kita kata mungkin kalau istilah kita seember gitu, ya seember air gitu ya. Walaupun ini ada tempat dari kulit air itu dibuat, ya. Dan kalau orang zaman itu membuat tempat itu atau kirbah itu dari kulit, ya dijahit yang rapi, insya Allah tidak akan keluar airnya. Kemudian juga wa'anazatan, jadi ada tongkat pendek, maka beliau fayastanji bilma, maka beliau pun istinja atau beliau menyucikan dirinya dari setelah selesai hajat tadi dengan air. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, Gulamun ini dijelaskan sedikit tentang mufradatul hadisnya, tapi mungkin ada manfaatnya juga. Jadi sahabat ini, Anas bin Malik ini punya ada teman gitu, atau teman atau saudaranya gitu, teman itu sahabat yang solid, ya gulam yang sepantaran umumnya, nahwi ini seumuran dengannya, satu sebaya. Jadi gulam ini adalah bayi. Jadi istilah gulam ini jemaah yaitu anak laki-laki bayi yang umurnya itu sampai sebelum dia balik, itu namanya gulam. Ya gulam. Dalam hadis yang sudah pernah kita juga sampaikan, waktu Rasulullah memanggil Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhu, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka. Wahai anakku sayang, wahai gulam, jadi anak umur yang remaja gitu, belum sampai balik. Ya, jadi aku akan ajar kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapat Allah berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi subhanallah, seperti itulah Rasulullah SAW mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak sejak masih kecilnya, kepada sejak usia remaja. Jadi betul-betul seperti itu. Kalau di akhirat itu yang subhanallah betul-betul membuat kita itu tidak lagi merasa selalu kita tuh bersikap optimis. Jadi tidak kita takut, ya. Sebagaimana dalam hadis itu di akhir itu, jadi wa'lam annal ummata law istama'at an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffat isu. Jadi ketahuilah anakku, sesungguhnya
walaupun seluruh muka di manusia di muka bumi umat ini dari kalangan jin atau manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, sama sekali mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan sebaliknya, mereka berkumpul membuat makar, membuat daya upaya untuk mencelakakanmu, mereka sama sekali tidak bisa membuat engkau celaka atau membuat kebaikan kamu kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf, telah diangkat pena mencatat takdir makhluk ini, ya, dan telah kering lembaran telah mencatat, dia dicatat itu, telah kering catatan-catatan amal, ya, catatan takdir kita makhluk. Jadi dengan kita seperti jemaah subhanallah seperti itu, jadi mizan iman ini jemaah itu mi'yarnya adalah kita beriman takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan takut, ya. Jadi tidak kita ada khawatir, tidak, karena semua telah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya tentunya kita ada dalam hadis yang lain adalah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Jadi kita disuruh untuk bersungguh-sungguh beramal, melakukan usaha ikhtiar yang bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Selalu minta pertolongan kepada Allah, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah, jangan merasa lesu. Jadi seperti itu. Jadi subhanallah, seperti itulah seorang mukmin. Jadi apapun yang terjadi itu adalah semua terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin itu semua, sehingga dia selalu dalam keadaan selalu optimis, dalam keadaan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk dia beramal. Jadi dia tidak melempem atau tidak lemah. Jadi dia beramal terus dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya dalam hadis yang lain sudah kita jelaskan. Jadi suatu ketika Rasulullah mengatakan sudah tercatat semua kita di Alkitab pun min ahli jannah. Kemudian telah jelas itu, kemudian sahabat mengatakan idan nujitu. Begitu para sahabat sikapnya tergetak di Allah. Jadi kalau itu kami akan sungguh-sungguh beramal, kami akan sungguh-sungguh beramal. Di semua telah ditakwa Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi sahabat sikapnya itu adalah mereka sungguh-sungguh beramal. Jadi seperti itu Mas. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang hal ini. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan tadi tentang bahasanya idawah tadi atau masih tadi. Jadi kirbatun shaghirah. Jadi kalau kirba itu ada lebih besar dari daya tampungnya, sedangkan ini idawah ini dia lebih sedikit lagi. Jadi dia dibuat dari kulit yang dijahit bagus begitu. Anak melihat langsung itu idawah itu ada dibuat dari kulit subhanallah yang rapi sekali jahitannya dan tidak tembus airnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik, kita lanjut, kita ambil dari hadis ini bahasanya jadi Anas bin Malik ini jemaah Al-Ansari ini dia mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kemuliaan tasyarrafa bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sini. Jadi dia dapatkan kemuliaan bisa berkhidmat, ya, dia bisa melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Nah, jadi juga bahasanya yukhadu minal khala annahu kana, jadi masuk istilah khala sebenarnya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi diambil dari kata khala, jadi artinya tadi adalah kosong, jadi kosong, tidak ada orang di situ. Jadi tidak ada orang, ya, jadi tidak orang bisa melihat. Jadi yastatiru bihaitsu la yarahu ahadun. Jadi annahu kana sallallahu alaihi wasallam yastatiru bihaitsu la yarahu ahadun. Kemudian tentunya sepantasnya lah orang, ya alhamdulillah zaman sekarang sudah orang hampir semua mungkin memiliki kamar mandi atau WC dan sebagainya, jadi sudah tempatnya tertutup insyaallah. Atau juga kata khala ini jemaah artinya tidak lagi bisa dilihat oleh orang seperti pada zamannya Rasulullah SAW, sebenarnya hadis Aisyah pernah dijelaskan. Jadi pada saat malam itu dia jalan terus sampai ke padang pasir tempat dia seorang buat hajat di sana, sampai tidak orang lagi bisa melihatnya, jauh dari pandang manusia. Itu juga namanya istilahnya khala. Jadi itu adalah makna khala sebenarnya. Jadi tempat yang lengang, tidak ada orang bisa melihat, sehingga dia buang hajat di situ. Jadi itu sudah makna khala. Atau dia bisa sudah bangunan dibuat, atau sekarang istilah kita toilet, almari dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, yaitu anaknya bukan jalan. Yaitu ada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika fil fadha wa laysa fil buyut. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan ini adalah di tempat yang lapang atau luas, jadi bukan di bangunan, bukan di rumah. Ya, jadi seperti itu. Itu jadi disebutkan orang-orang Ansar itu, mereka itu
setelah mereka istijmar, ya jadi membersihkan kotor itu dengan batu atau kayu dan sebagainya, nanti pulang lagi mereka cuci lagi dengan air lagi, jadi lebih sempurna. Tapi boleh dicukupi dengan hanya dengan air saja, nanti ada penjelasan para ulama. Jadi al-ahwalu salasa fil istinja, jadi ada tiga keadaan atau tiga cara tatkala kita membersihkan diri dari kotoran atau setelah kita buang hajat, yaitu afdaluha al-jam'u baina al-hijara wal ma'. Jadi yang paling utama adalah kita menggabungkan antara dengan batu ya atau kayu atau sejenisnya semacamnya dan dengan air. Ya, tentunya didahulukan juga kita istijmar tentunya dengan batu atau yang sejenisnya atau serupa. Kemudian juga kita mengikuti dengan kita mencucinya dengan air. Ini adalah yang sempurna tentunya untuk kita bersihkan betul dan bersihkan diri dari kotoran dan najis. Ya, waqala Nawawi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan alladzi alaihi jama'atu salaf wal khalaf. Ya, inilah yang disepakati oleh para ulama salaf dan juga ulama khalaf yang belakangan ini. Jadi juga bahasanya semua sepakat, mereka berfatwa bahasanya Imatul Amsar, bahasanya yang paling utama adalah kita menggabungkan antara membersihkan diri atau istinja ini dengan air, dengan batu dan juga dengan air atau kayu dan sejenisnya atau ranting kayu dan seterusnya. Ya, kita gunakan dulu batu atau hajar ya batu, kemudian kita cuci atau bersihkan lagi dengan air. Nah, jadi seperti itu. Maka tadi dibawa ini jemaah. Jadi dari tadi dibawa oleh sahabat ini, ya ada tongkat pendek atau ranting yang pendek atau tongkat pendek juga dengan ada air. Tapi Rasulullah SAW mencukupkan diri dengan air. Jadi ya, di sini dipahami oleh para ulama dari hati bahasanya yang paling utama adalah dengan batu lebih dahulu atau tongkat atau ranting yang kering tentunya atau yang basah dan sebagainya, baru kita cuci dengan air. Ya mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan. Jadi insya Allah banyak ini hadisnya, tapi insya Allah anak cukup dengan ini keterangan tentang hadisnya. Kita masuk pada hadis yang ke-79. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu qala li Rasulullah sallallahu khudhi al-idawah fattalik hatta tawara anni faqada hajatah. Jadi muttafaqun alaihi. Jadi dari seorang sahabat. Ya, ini juga adab ini jemaah, itu kita menjauhkan dari para manusia. Jadi bahwasanya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, tolong ambilkan saya mungkin seember air kalau kita silakan gitu. Jadi idawatan minal idawah. Jadi tadi kirbah yang kecil itu, coba ambilkan saya air. Kemudian beliau pergi menjauh, fantalaqa, kemudian beliau berangkat pergi hatta tawara anni, sambil akhirnya beliau aku tidak bisa melihat lagi, sehingga beliau menjauhkan diri dari pandanganku. Jadi aku tidak bisa lagi melihatnya. Faqada hajatah, maka beliau pun qada hajatnya. Jadi istilah ini jemaah adalah kinayah untuk kita buang air kecil atau buang air besar, itu kata istilah para ulama adalah qada hajat. Ya. Jadi istilah dalam hadis ini qada hajat. Jadi itulah istilah halusnya kalau dalam bahasa agama. Jadi saya mau qada hajat. Jadi artinya yaitu qada hajat. Jadi maksudnya buang air kecil atau buang air besar. Jadi tidak mengatakan abulu atau ghawat dan sebagainya. Begitulah indahnya dalam agama ini. Jadi dipakai kata yang halus, yang secara yang kita bisa rasa secara bahasa gitu, ini lebih pas untuk kita ucapkan. Makanya itu juga yang ada ingat dari guru-guru atau orang tua, ya akhwan mau qada hajat, qada hajat maksudnya mau ke kamar kecil. Jadi itulah bahasa atau bahasa kita Indonesia mungkin mau ke kamar kecil dan sebagainya. Tidak disebut bahasa yang akan keluar itu, tapi kita menyebut seperti tadi mau ke kamar kecil atau dalam bahasa secara istilah dalam hadisnya itu qada hajat. Nah, jadi seperti itu. Jadi mau qada hajat. Nah, dari jemaah barakallahu fikum. Baik, mungkin dicukupkan sekian dulu. Insyaallah kita akan jelaskan atau kita akan mendapatkan faedah dari hadis ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Naktafi bihadza al-qadar wa nakhtatim darsana bi du'a kafaratul majlis.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم بارك لنا في علمنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأهلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته